Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 24 September 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-25. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9 ayat 7 sampai dengan 9. Ketika Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang kecemasan Raja Herodes. Ia mendengar cerita tentang kehebatan Yesus Kristus, tetapi ia sendiri tidak pernah bertemu Yesus Kristus. Cerita tentang kehebatan Yesus mendatangkan kecemasan baginya karena ada yang berkata bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali dari mati. Ia cemas jangan-jangan Yohanes datang membalas dendam dan akan membunuh dia. Kecemasan itu sesungguhnya datang dari dalam dirinya sendiri. Ia berusaha mau bertemu Yesus, tetapi Injil tidak pernah mengatakan bahwa Herodes berhasil bertemu dengan Yesus. Kalau saja ia seorang yang bijaksana, ia seharusnya pergi menemui Yesus dan bertanya langsung padanya siapakah ia sebenarnya. Tetapi kasihan sekali bahwa ia hanya mendengar dari jauh dan membuat kesimpulan sendiri berdasarkan cerita orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, yang jelas bahwa cinta akan kedudukan, kekuasaan, dan popularitas bagi Herodes sangat mencemaskan. Sebagai raja, tidak boleh ada orang lain yang lebih kuat dan lebih populer darinya di wilayah kekuasaannya. Yohanes yang terkenal suci dan didengarkan banyak umat sudah dilenyapkannya. Apalagi Yohanes terang-terangan menegur kelakuannya yang buruk dan menyakiti perempuan yang diambilnya secara tidak sah dan tidak bermartabat. Meskipun Herodes sendiri tahu peristiwa Yohanes Pembaptis sangat menurunkan popularitasnya sebagai raja wilayah, ia tidak peduli. Yang penting tidak boleh ada orang lain yang lebih hebat, lebih punya kuasa, lebih populer, lebih berpengaruh darinya. Cerita baik tentang Yesus justru mencemaskan Herodes. Ia cemas karena semangat egoisme dan cinta diri yang melawan cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kecemasan Herodes kadang menjadi kegelisahan kita juga. Kegelisahannya kadang menjadi juga milik kita. Ketika mendengar cerita, membaca di media, atau bahkan menyaksikan secara langsung kesuksesan dan kehebatan orang lain, ada rasa iri tersembunyi dan rasa pandang enteng terselubung serta berkata dalam hati, saya masih lebih pintar, kaya, lebih cantik, lebih populer dari dia. Tanpa sadar, dunia modern makin memanjakan egoisme dan semangat cinta diri kita. Mari, saudara-saudara terkasih, berkaca pada kecemasan Herodes yang cinta diri dan egois, dan belajar berkorban dari Yesus yang mencintai tanpa perhitungan untung rugi dan mengungkapkan kasihnya secara total sampai memberi seluruh hidupnya. Dalam hal kecemasan Herodes dan juga sebenarnya soal kerinduannya yang tak bisa bertemu langsung dengan Yesus sangat berbeda dengan Zakius yang juga sangat rindu melihat Yesus Kristus. Kerinduan Zakius didukung oleh usaha keras dan kegiatan yang nyata.
Ia tidak berdiam diri, ia naik pohon agar bisa melihat Yesus yang lewat. Perjuangannya mendatangkan hasil yang sangat baik. Waktu Yesus lewat di bawah pohon, ia menegur dan mengajak Zakius turun dan memintanya untuk ke rumahnya. Zakius sungguh bahagia. Yesus Kristus datang ke rumahnya dan makan bersama anggota keluarganya. Satu hadiah yang sangat luar biasa untuk Zakius. Bukan hanya Zakius yang mengalami kebahagiaan, tetapi juga semua anggota keluarganya. Itulah buah dari kerinduan yang didukung oleh usaha keras dan kegiatan nyata. Kalau kita selalu mempunyai kerinduan yang tinggi, dan kerinduan itu didukung oleh kerja keras dan usaha nyata, maka kiranya sudah pasti kerinduan itu akan terwujud. Saudara-saudari yang terkasih, satu peringatan bagi kita semua, bahwa barang siapa yang selalu berjuang untuk mencari Tuhan sambil meneteskan air mata, ungkapkan semua isi hati kepada Tuhan, pasti usahanya akan selalu berhasil. Tetapi barang siapa yang hanya berkhayal tanpa kerja keras dan usaha nyata, maka kerinduannya itu akan tetap tinggal kerinduan tanpa hasil. Maka berusahalah selalu agar apa yang kita rindukan dapat terwujud. Ya Tuhan Allah, biarlah kerinduanku menuntun aku untuk selalu mendorong diriku untuk mau dan berusaha bertemu denganmu dalam doa dan ekaristi. Aku percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi hidupku. Amin.